Prayogo Pangestu disebut-sebut majalah Forbes sebagai orang terkaya di Indonesia dan nomor 32 dunia. Video ini akan membahas bagaimana Prayogo Pangestu saat kecil harus hidup di keluarga sangat miskin, bagaimana pula Prayogo kemudian menjalin bisnis dengan keluarga cendana, bagaimana pula Prayogo bisa selamat saat Orde Baru runtuh pada 1998. Nama Prayogo Pangestu mulai dikenal luas di seluruh Indonesia pada sekitar 1990-an. Sebelumnya, nama Prayogo Pangestu hanya dikenal di kalangan bisnis terbatas. Nama Prayogo mulai dikenal sebagai salah satu orang terkaya Indonesia saat ada skandal valuta asing di Bank Duta. Meski berstatus bank swasta, namun publik menyoroti karena mayoritas saham bank ini dimiliki 3 yayasan yang didirikan atau terkait Presiden saat itu, Soeharto. Soeharto segera meminta bantuan 2 konglomerat terbesar dan terdekat dengannya. Yang satu tentu saja Lim Siu Liong. Lim Siu Liong setor 200 juta dolar untuk bantu Bank Duta. Satu lagi konglomerat yang diminta bantuan yaitu Prayogo Pangestu, dan uang yang disetor lebih banyak yaitu 220 juta dolar atau senilai 3,5 triliun rupiah saat ini. Bantuan Prayogo Pangestu ini memperlihatkan dua hal: kedekatannya dengan cendana dan posisinya yang sudah menjadi salah satu pengusaha paling top di Indonesia. Posisinya sebagai pengusaha papan atas terus bertahan. Bahkan di awal tahun ini, Prayogo Pangestu dinyatakan majalah Forbes sebagai orang terkaya Indonesia. Mungkin tak ada yang mengira orang terkaya Indonesia ini lahir di Sungai Betung di Pengkayang, Kalimantan Barat. Dari Singkawang, kota pedalaman ini masih berjarak sekitar 60 km. Sedang dari Pontianak, ibu kota Kalimantan Barat, sekitar 175 km. Di desa itu, Prayogo Pangestu lahir di zaman Jepang pada 13 Mei 1944. Ayahnya, Pang Siu-on, adalah imigran dari Lufeng, Guangdong di Cina Selatan. Mereka dari suku Hakka, atau di Indonesia lain disebut sebagai suku Kek. Orang Hakka atau orang Kek mulai berimigrasi ke Kalimantan Barat pada abad 18 karena ada tambang emas. Sebagian dari mereka juga datang untuk bertani. Gelombang orang Cina datang ke wilayah Indonesia ini terus berlangsung hingga menjelang akhir penjajahan Belanda sekitar 1930-an. Gelombang terakhir ini sebagian karena menyelamatkan diri dari peperangan di Cina. Saat itu tentara Jepang mulai masuk pesisir selatan Cina. Di antara imigran periode terakhir ini adalah ayah Prayogo Pangestu, Pang Siu-on. Sebagai orang Kek, ia memilih datang ke Kalimantan Barat. Ia hidup sebagai penyadap karet serta menerima jahitan baju. Di tengah kesulitan hidup ini, anaknya lahir dan diberi nama Pang Jun Pen. Belakangan hari, Pang Jun Pen berganti nama menjadi Prayogo Pangestu. Kemiskinan keluarga Pang Siu-on ini yang membuat Prayogo Pangestu baru bisa bersekolah pada usia 9 tahun. Namun, mungkin karena cerdas, hanya 3 tahun ia di SD. Ia kemudian meneruskan ke SMP Nanhua, sebuah sekolah Tionghoa di Singkawang. Ketiadaan biaya membuat Prayogo Pangestu tak bisa melanjutkan ke SMA. Periode kehidupan setelah lulus SMP sampai kemudian bekerja di perusahaan perkayuan Jayanti Group masih belum terlalu jelas. Setidaknya ada 2 versi cerita. Salah satu buku menyebutkan, selepas SMP, ia membuka warung kecil-kecilan sebelum pindah ke Jakarta pada 1965. Ia pindah ke Jakarta bergabung dengan sepupunya yang berdagang emas. Naluri berbisnis yang kuat membuatnya tidak pernah tahan bekerja dengan orang lain, meski ia sepupunya sendiri. Ia kemudian mencoba peruntungan sendiri dan menjadi pedagang sembako, membeli beras, minyak tanah, dan komoditas lain di Jakarta untuk dikirim ke Kalimantan Barat. Pada akhir 1960-an, ia kemudian diajak bergabung Burhan Urai, pemilik perusahaan perkayuan Jayanti Group. Itu versi pertama. Dalam versi yang lain, yang banyak dimuat di sejumlah media di Indonesia, Prayogo memang sempat ke Jakarta. Kemudian ia pulang kampung dan menjadi sopir angkutan Pontianak, Singkawang. Saat menjadi sopir ini,
Ia berkenalan dengan Burhan Urai atau Bong Sun-on, pendiri Jayanti Group. Bisa jadi pula, Bong Sun-on sudah lama mengenal Prayogo karena pekerjaan ayah Prayogo dan Bong Sun-on saat Prayogo masih kecil sama. Bong Sun-on sempat bekerja sebagai penyadap karet seperti ayah Prayogo Pangestu. Manapun versi cerita yang benar, yang jelas peruntungan Prayogo Pangestu berubah drastis setelah bertemu Burhan Urai atau Bong Sun-on. Karir Prayogo Pangestu di Jayanti sangat cemerlang. Meski hanya berpendidikan SMP, ia bertanggung jawab pada urusan keuangan dan penjualan. Bahkan pada 1976, atau dalam usia yang baru 32 tahun, ia sudah menjadi General Manager pabrik kayu lapis Jayanti di Surabaya yang bernama PT Nusantara Plywood. Meski karirnya cemerlang di Jayanti Group, Prayogo Pangestu tidak puas. Setahun kemudian, ia memutuskan memiliki perusahaan perkayuan sendiri. Ia merasa sudah memahami ABC industri perkayuan Indonesia dengan bekerja di Jayanti Group. Ia kemudian membeli perusahaan perkayuan CV Pacific Lumber Company. Tentu saja, ia tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli sebuah perusahaan perkayuan. Karena itu, ia meminjam uang dari sebuah bank. Perusahaan ini kemudian diganti namanya menjadi Barito Pacific Timber. Naluri mendirikan sendiri perusahaan perkayuan ini sangat tepat dan di waktu yang tepat. Pada 1970-an itu, pemerintah melonggarkan penebangan hutan dan mengizinkan ekspor kayu gelondongan. Saat itu, banyak orang Kalimantan yang kaya mendadak dari industri penebangan kayu. Mungkin mirip dengan tambang batu bara sekarang. Apalagi Kalimantan memiliki sungai-sungai besar yang ideal untuk mengirim kayu dari pedalaman ke wilayah pantai. Bisnis Prayogo Pangestu pun bergerak cepat. Dalam setahun, pinjaman untuk mengambil alih Pacific Lumber Company ia lunasi. Ia kemudian mendapatkan konsesi di Muara Teweh, Kalimantan Tengah. Ia kemudian mengepakkan sayap mengambil konsesi di Maluku. Pada 1980-an, pemerintah mulai melarang ekspor kayu gelondongan. Prayogo Pangestu memutuskan membuat pabrik kayu lapis di wilayah Maluku seperti Mangule, Taliabu, dan Seram. Pada akhir dekade itu, Barito Pacific sudah menjadi pemegang konsesi kehutanan terbesar dan eksportir kayu lapis terbesar di Indonesia. Pada 1990-an, Prayogo Pangestu mulai masuk ke industri lain. Pada periode ini, seperti banyak pengusaha lain, Prayogo Pangestu mendekati keluarga cendana. Ia masuk ke industri yang masih berhubungan dengan hutan, yaitu pabrik kertas. Langkah awalnya adalah mendapatkan konsesi perkebunan kayu lunak untuk membuat bubur kertas. Pabrik kertas ini bernama PT Tanjung Enim Lestari Pulp and Paper. Di pabrik kertas ini, Prayogo berpartner dengan anak tertua Soeharto, Siti Hardianti Rukmana. Pada tahun sama, ia mendirikan Andromeda Bank, berkongsi dengan Henry Pribadi dan putra kedua Soeharto, Bambang Trihatmojo. Mereka bertiga juga kemudian berkongsi membuat pabrik petrokimia raksasa di Banten, PT Chandra Asri. Kedekatan dengan keluarga cendana ini yang membuat Soeharto meminta bantuan untuk menutup kerugian Bank Duta, sehingga laporan keuangan bank ini bisa hijau kembali. Namun Prayogo tak hanya mengandalkan kedekatan dengan keluarga cendana untuk berbisnis. Bersama orang terkaya Malaysia, Rupert Kwok, ia membangun hotel rasa Sentosa Hotel di Singapura. Sedang bersama Lim Siu Leong, ia membangun Pulau Bintan di Riau sebagai resor kelas dunia. Pada awal 1991 itu, Barito Pacific Group sudah memiliki 120 anak usaha. Grup Barito Pacific sempat terguncang pada krisis ekonomi 1998. Prayogo Pangestu bahkan sempat terseret kasus korupsi dana reboisasi sebesar 331 miliar rupiah. Ia pun sempat menjadi tersangka. Namun, Presiden Abdurrahman Wahid menunda penyelidikan dengan alasan Prayogo meningkatkan ekspor dan membuka lapangan kerja. Belakangan, Kejaksaan Agung menghentikan penyelidikan pada Prayogo Pangestu. Sejak itu, bisnis Prayogo terus melaju. Chandra Asri kemudian bergabung dengan Tripolita dan menjadi perusahaan petrokimia terbesar. Sedang kekayaan pribadi Prayogo Pangestu terus bertambah. Puncaknya, majalah Forbes menyatakan dirinya sebagai orang terkaya Indonesia dan 32 dunia. Majalah Forbes memperkirakan kekayaan Prayogo Pangestu mencapai 55 miliar dolar atau sekitar 860 triliun rupiah.